Sesama saudara harus berbagi. Suatu pagi indah dengan matahari yang cerah, Pak Tua Rusa mengunjungi kediaman keluarga PIP si Tupai di sebuah desa. Pagi, Ibu Tupai, salam Pak Tua Rusa kepada Ibu PIP. Kemarin, keponakanku mengunjungiku. Dia membawakan oleh-oleh yang cukup banyak. Aku ingin membaginya untuk para sahabatku. Ini kacang kenari spesial untuk keluargamu. Terima kasih, Pak Tua Rusa, ucap Ibu PIP. Sepeninggal Pak Tua Rusa, Ibu PIP masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. Anak-anak, lihat kita punya apa? Kalian harus membaginya sama rata, ya. Asyik, giran PIP dan adik-adiknya. Ibu taruh sini, ya. Setelah itu, Ibu Tupai mengurus rumah kediamannya. Sementara itu, adik-adik PIP ingin mencicipi kacang itu. Ini aku bagi, kata PIP. Dari 10 butir kacang, dia memberi adiknya masing-masing 2 butir. Ini sisanya untukku, aku kan paling besar. Tapi, Ibu, kan pesan untuk membagi rata, kata Titu, salah satu adik kembar PIP, diiringi tangisan Putih, kembar satunya. Mendengar tangisan Putih, Ibu PIP keluar dan bertanya. Sambil terisak, Putih menceritakan keserakahan kakaknya. Tak boleh begitu, PIP. Ibu tadi sudah bilang apa, tegur Ibu PIP. Kamu tidak boleh serakah. Tapi Bu, aku kan lebih besar. Perutku juga lebih besar, sanggah PIP. Ibu PIP berpikir sejenak, baiklah, PIP. Kamu memang lebih besar. Kebutuhan makanmu juga lebih banyak. Tapi, kalau cuma menurutkan keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, Ibu saja yang membagi, ya? Memang tidak akan memuaskan semuanya. Ini, Ibu beri 4 untukmu, PIP, karena kau lebih besar dan si kembar kalian masing-masing mendapat 3. Kalian harus mau berbagi ya, anak-anak walaupun menurut kalian kurang, ini adalah rezeki yang harus disyukuri, lanjut Ibu PIP. Berarti enak dong, Bu, jadi anak yang lebih besar. Selalu mendapat lebih banyak, iri Putih. Iya, tapi perbedaannya, tak terlalu banyak, kan? Lagi pula kakakmu memiliki tugas yang lebih banyak darimu. Dia harus mengurus rumah dan mencari makan. Apa kau mau bertukar tugas dengan KPIP? Tanya ibunya. Putih dan Titu membayangkan tugas-tugas PIP. Lalu mereka kompak menggeleng. Nah, begitu. Sesama saudara harus akur ya, harus berbagi. Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele, kata Ibu PIP. Iya, Bu, angguk PIP. Yuk, kita makan kacangnya bersama, ajak PIP pada kedua adiknya. Ibu PIP tersenyum melihat anak-anaknya kembali rukun. Pesan moral, jangan serakah dan harus mengingat orang lain. Selain itu, dengan saudara juga harus akur dan saling berbagi. Suatu hari, di dalam hutan, ada seekor rubah yang melihat seekor gagak sedang terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas bertengger di dahan pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan, ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggapi gagak tadi. Selamat siang, Nyonya Gagak yang cantik, serunya. Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu bersih dan bulumu berkilau. Mendengar pujian itu, Gagak menoleh ke bawah. Senang sekali ia mendapati rubah sedang mengaguminya di sana. Melihat reaksi Gagak, rubah melanjutkan rencananya. Ia memuji Gagak lebih jauh lagi. Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu, Nyonya Gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu, ujar rubah. Merasa tersanjung, Gagak mengangkat kepalanya dan bersiap membuka suara. Ia lupa, ada daging di paruhnya. Potongan daging yang jatuh ke tanah segera diambil oleh rubah, sementara Gagak terus saja bernyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan rubah sudah jauh pergi, Gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia menyesal, sudah lengah hanya karena dipuji. Pesan moral, kita perlu untuk bersikap waspada dan tidak lengah, karena bisa saja ada pihak yang ingin mengambil keuntungan atau mencelakai diri kita. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Semut ini membangun sarangnya dari daun-daun yang direkatkan menggunakan cairan, seperti lem yang mereka keluarkan dari mulut. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin yang cukup panjang akan segera datang.
Ketika musim dingin makanan akan sangat sulit didapatkan, maka para semut itu segera mencari berbagai makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari. Sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, tetapi mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin," kata sang belalang sembah dengan kagetnya. "Tenang aja, masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Pesan moral, kelola waktu dengan baik untuk mempersiapkan masa depan. Tidak ada yang menjamin kesulitan tidak akan datang, jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk bersenang-senang. Zebra dan unta. Dahulu kala, ada sebuah hutan di mana dua binatang menjadi sahabat karib, seekor unta dan seekor zebra. Meskipun kedua binatang ini sangat berbeda satu sama lain, mereka dikenal sebagai sahabat terbaik. Namun, zebra menganggap dirinya sangat glamor dengan mantel hitam putihnya, dan dia menganggap unta sebagai makhluk jelek dengan punggung bongkok, kaki aneh, bulu mata jelek, dan sebagainya. Suatu hari, unta meminta zebra untuk datang dan bermain dengan dia di lumpur, namun zebra menolak. Dia berkata bahwa mantel hitam putihnya yang indah akan kotor. Unta sedih mendengar ini, dan dia bermain di lumpur sendirian sambil duduk di sana memikirkan mengapa zebra mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, datanglah kemarau secara tiba-tiba. Semua air di hutan mulai mengering. Kura-kura mengeluh tentang kekurangan air di danau yang biasa mereka minum setiap hari. Hal ini membuat zebra sangat khawatir. Dia melihat seekor keledai membawa ember air di punggungnya dan meminta dia jika dia bisa memberinya sedikit air. Keledai ragu karena dia juga membutuhkan air itu untuk dirinya sendiri. Zebra merasa kebingungan dan pergi ke sahabat terbaiknya, unta. Unta mengatakan bahwa dia bisa membawanya ke sebuah oasis karena unta memiliki indera penciuman yang kuat, yang bisa mereka gunakan untuk mencium oase. Zebra terkejut melihat ketenangan unta dalam situasi yang begitu sulit. Inilah saatnya ketika unta mengungkapkan bahwa hal jelek yang tidak disukai zebra di punggungnya adalah punuknya, yang merupakan penyimpanan air. Dia mengatakan bahwa dia bisa menggunakan air ini untuk bertahan hidup selama beberapa minggu, bahkan sebulan. Unta juga menyebutkan kuku yang memungkinkannya untuk berjalan melalui pasir panas di padang gurun. Kulit unta tebal dan melindunginya dari badai pasir dan panas, dan bulu matanya juga membantunya menjaga mata terlindungi selama badai tersebut. Unta tidak ragu untuk membantu temannya dan menjaga zebra tertutup di bawahnya selama badai pasir. Zebra sangat bersyukur kepada sahabatnya, unta, atas bantuan yang diberikannya, dan dia menyadari bahwa tidak semua hal jelek tidak berguna. Mereka kembali bermain bersama dengan bahagia setelah kemarau berakhir. Pesan moral, unta mungkin terlihat jelek bagi beberapa orang, tetapi kondisi fisiknya justru adalah hal-hal yang mendukungnya melewati kekerasan padang gurun dan rintangan lain yang datang.
Oleh karena itu, harus diingat bahwa tidak semua hal indah berguna dalam waktu kesulitan, dan tidak semua hal jelek harus dipandang rendah. Mereka mungkin saja berguna, siapa tahu. Gagak yang cerdik. Di suatu siang yang terik, seekor burung gagak merasa sangat kehausan. Tiba-tiba, saat ia terbang, ia melihat ada sebuah teko yang berisi sedikit air di sebuah kebun. Ia pun segera turun untuk meminum air di dalam teko tersebut. Setelah melihat ke dalam teko, ternyata paruh gagak tidak bisa menjangkau air di dalamnya. Ia pun berpikir dan berusaha mencari cara agar bisa meminum air di dalam teko tersebut. Setelah berpikir, gagak pun mendapat ide untuk memasukkan beberapa kerikil ke dalam teko satu demi satu. Usahanya pun berbuah manis. Air di dalam teko perlahan naik ke permukaan dan gagak pun dapat dengan mudah untuk meminum air tersebut. Gagak pun sudah tidak kehausan lagi setelah berhasil meminum air di teko tersebut. Pesan moral, kita harus bisa berpikir kreatif untuk mencari solusi saat menghadapi kesulitan.